Halo sahabat YouTube, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan berbagi tutorial tentang baik Bapak Ibu, seperti biasa Bapak Ibu masuk dulu ke Google Class-nya dengan menggunakan akun Google Bapak Ibu ya. Di sini saya akan mencontohkan pembagian tugas kepada siswa. Ya, saya ambil kelas 7. Kalau Bapak Ibu ingin membagikan tugas kepada siswa, maka Bapak Ibu klik di sini, yaitu tugas kelas. Baik Bapak Ibu, untuk pembagian tugasnya, saya ambil satu contoh ya. Saya ambil misalnya yang tugas kuis. Nah, sehingga muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu klik apa judul tugasnya. Ya, penilaian harian 1. Kemudian petunjuk operasionalnya. Ya, saya contohkan singkat saja ya. Istilah inti sekalian sebelum mengerjakan soal. Kalau Bapak Ibu ingin membuat tugas baru, maka Bapak Ibu klik di sini ya. Buat, kemudian jenisnya apa? Apakah dokumen, slide, gambar, atau formulir? Ya, bisa dipilih salah satu. Di sini saya akan contohkan formulirnya. Nah, apakah ini cara memberikan penugasannya nanti akan berbeda? Tidak, sama dia, cuma bentuknya nanti yang berbeda-beda. Ya, saya contohkan satu, formulir. Tampilan berandanya menjadi seperti ini ya. Pertama, kalau misal Bapak Ibu ingin menambahkan header atau kepalanya, Bapak Ibu bisa klik di sini. Itu sesuaikan tema. Maka pilih gambar. Kemudian pilih salah satu gambar. Ini, kemudian sisipkan. Ya, sudah tampil, maka ini bisa di-close ya. Nah, formulir tanpa judul. Ini isi judulnya dulu. Ya, misalnya jenis soalnya adalah penilaian harian 1. Deskripsinya. Ya, misalnya seperti ini deskripsinya. Kemudian, seperti biasa, kalau membuat soal, pasti nanti harus ada identitas siswa ya. Nah, yang pertama ini adalah nama. Kemudian aktifkan wajib diisinya ini. Kemudian tambah lagi. Yang kedua adalah nomor absen. Aktifkan juga wajib diisinya. Kemudian berikutnya adalah kelas. Nah, untuk kelas di sini, jika Bapak Ibu mengampu lebih dari satu kelas, maka bisa kita berikan pilihan ganda jenisnya. Maksudnya, nanti biar siswa mencentang salah satunya. Ini kelas 7A, kemudian tambah lagi, misalnya kelas 7B. Ya, nanti ini bisa ditambahkan lagi ya, sesuai dengan jumlah kelas yang Bapak Ibu ampu. Maka wajib diisi juga diaktifkan. Kemudian tambah lagi, misalnya Bapak Ibu bisa di sini isi dengan password. Nah, ini bisa disesuaikan dengan waktu ke tanggal ya, bisa salah satunya boleh saja. Kemudian aktifkan wajib diisi. Nah, apa tujuannya mengaktifkan wajib diisi? Nah, kalau misalnya ini identitasnya semua diaktifkan wajib diisinya, maka ketika siswa selesai mengerjakan soal, dia tidak akan bisa mengirim soal tersebut jika identitasnya ini tidak diisi secara lengkap. Nah, itu tujuannya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berikutnya baru kita masuk ke
pertanyaan atau soal. Nah, di sini klik tambahkan, maka bisa masuk ke soal pertama. Agar efektif Bapak Ibu, maka sebaiknya Bapak Ibu siapkan terdahulu file soalnya dalam bentuk Word misalnya. Nah, caranya adalah seperti ini. Ini misalnya soal pertama, saya copy. Maka saya pindahkan ke sini. Terus paste. Nah, tampil seperti ini jadinya. Kemudian untuk opsinya, Bapak Ibu bisa lakukan satu persatu. Copy, kemudian paste di opsi pertama. Kemudian berikutnya, nah untuk sisanya ini bisa Bapak Ibu lakukan sekaligus. Dengan klik tambahkan opsi, maka kopikan di sini. Paste, ya. Ya, sudah muncul 4 pilihan ya. Sehingga untuk soal nomor 1 sudah selesai. Kemudian tambah lanjut ke soal nomor 2. Caranya sama. Kalau ingin mengkopikan semua pilihan sekaligus, maka blok semua pilihan tersebut lalu paste di opsinya ini. Juga kemudian begitu juga selanjutnya untuk soal 3 sampai 5 ya, karena saya akan mencontohkan sampai 5 soal. Nah, di sini saya sudah selesai melakukan copy paste soal ya, sampai 5 soal. Jika Bapak Ibu ingin memberikan keterangan poin di masing-masing soal beserta jawaban benar dan salah, serta respon untuk jawaban benar dan salah, maka Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Setelan, aktifkan ini, kuis. Jadikan ini sebagai kuis, lalu simpan. Nah, maka pertanyaan ini akan muncul tampilan seperti ini. Klik kunci jawaban, maka di sini kita bisa menambah atau memberikan poin untuk soal 1. Misalnya poinnya 1. Kemudian tambahkan masukan jawaban. Misalnya jawaban yang salah itu responnya apa? Nah, ini bisa di-copy ya untuk nanti dipaste ke soal-soal berikutnya. Kemudian isikan untuk yang jawaban benar responnya apa? Lalu simpan. Ya, ini sudah muncul seperti ini ya, poinnya 1. Kemudian kita pilih lagi 1 yaitu kunci jawabannya. Ya, sudah. Kemudian lanjut ke soal nomor 2 sampai nomor 5. Caranya sama seperti tadi ya. Nah, di sini saya sudah selesai melakukan untuk kelima soal ini ya. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa klik pratinjau di sini untuk melihat tampilan soal yang nanti dilihat oleh siswa. Seperti ini nanti tampilannya ya. Nah, sudah selesai, maka kita bisa close ini karena ini sudah tersimpan otomatis. Lalu klik tugaskan.
Kalau ingin memastikan lagi sekali bisa klik di sini ya, formulir tanpa judulnya ini. Apa ya, ini sudah ya, seperti ini nanti tampilannya. Bisa di close. Nah, lalu klik ya, sebelum mengklik tugaskan, maka di sini kita bisa berikan ini kan untuk kelas 7A, kemudian untuk semua siswa sudah poinnya 100, untuk semua. Kemudian tenggat waktunya. Di sini kita bisa berikan tenggat waktu pengerjaannya. Nah, klik di sini, misalnya memberikan tenggat waktu sampai tanggal 2 April. Ya, pukul berapa selesainya? Boleh misalnya sampai tengah malam. Dia mengirim berarti 2359. Ya. Kalau misalnya ada rubrik untuk soal kriteria soal ini, bisa Bapak Ibu tambahkan rubrik di sini. Nah, kalau sudah selesai mengisi yang bagian kanannya ini, maka kita bisa klik tugaskan. Nah, sehingga muncul pilihan harian 1 dengan keterangan ini tugas dibuat. Nah, inilah nanti yang akan muncul di tampilan beranda siswa ketika siswa mengunjungi kelas kita. Kemudian kalau misalnya ingin buat tugas lagi, maka di sini Bapak Ibu bisa klik buat lagi. Ya, misalnya apa? Pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud sistem pencernaan? Itu misalnya. Ya, petunjuk operasionalnya. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung klik ini, tanyakan. Ya, atau sebelumnya kalau ingin mengisi tenggat waktunya boleh 18.00 itu misalnya, berikan tenggat waktunya. Maka langsung klik di sini, tanyakan. Nah, sudah ya Bapak Ibu ya, pertanyaan sudah dibuat. Itu kalau Bapak Ibu membuat tugas baru. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah pernah memberikan tugas di kelas lain. Kemudian tugas itu mau diberikan di kelas ini sekarang. Maka Bapak Ibu tidak usah lagi membuat tugas baru, tetapi Bapak Ibu bisa memberikan tugas itu. Ini klik tugas, jenis tugasnya apa, misalnya kuis. Maka Bapak Ibu klik di sini, klik yang tambahkan. Tapi isi tetap juga judulnya apa. Misalnya tugas kuis 1 ya. Petunjuk operasionalnya ya nanti sesuaikan dengan petunjuk operasional yang Bapak Ibu berikan ya. Kemudian tinggal di sini klik tambahkan. Nah, lihat di Google Drive. Kalau misalnya Bapak Ibu menyimpannya di Google Drive, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu memberikannya berupa link, maka klik link di sini. Begitu juga seterusnya. Kalau misalnya dari YouTube, maka Bapak Ibu klik bagian YouTube-nya. Nah, ini saya cari di Google Drive ya. Nah, misalnya ini ya nama tugasnya, maka klik tambahkan. Nah, untuk memastikan betul atau tidak itu tugasnya, Bapak Ibu bisa klik sini. Nah, ini sudah betul tugasnya ya, maka bisa di close. Nah, kemudian isi tenggat waktunya sampai kapan. Sama juga tetap 2 April, kemudian waktunya sampai 20.00 itu misalnya. Setelah mengisi, maka Bapak Ibu tinggal klik tugaskan. Nah, sehingga ada 3 tugas ya. Demikian caranya kalau membuat tugas baru dan tugas yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, demikian ya Bapak Ibu cara memberikan penugasan kepada siswa di Google Class. Untuk penjelasan mengenai bagaimana caranya Bapak Ibu mengetahui tugas tersebut sudah dikerjakan oleh siswa dan sudah dikirim oleh siswa, saya akan paparkan di video selanjutnya.
Ya, demikian cara membuat penugasan untuk siswa. Semoga bermanfaat.